Silpi yang kecewa dengan sikap hakim melampiaskan amarahnya dengan melempar barang-barang di rumahnya. Hal ini yang membuat ayahnya bertanya. Silpi pun menceritakan semuanya, bahwa dia sudah tidur dengan hakim. Ayah Silpi punya rencana untuk mendesak hakim. Keesokan harinya, ayah menemui hakim di depan kantor dengan wajah emosi. Ayah Silpi menemui hakim. "Kamu yang bernama Hakim?" "Iya." "Bapak siapa ya?" "Saya Silpi." "Saya mau bicara sama kamu," ucap ayah Silpi. Hakim pun mengajak ayah Silpi masuk ke dalam mobil. "Apa yang mau Bapak bicarakan?" tanya hakim. "Apa yang sudah kamu lakukan kepada anak saya Silpi?" tanya ayah. "Saya tidak melakukan apa-apa dengan Silpi," jawab hakim. "Bohong kamu. Kamu sudah menodai anak saya." "Menodai? Maksud Bapak apa?" "Saya tidak paham," ucap hakim. "Kamu jangan pura-pura. Kamu sudah tidur dengan anak saya. Saya minta kamu tanggung jawab," ucap ayah. "Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Silpi punya suami. Lagi pula, dia yang ingin lebih dulu," ucap hakim sambil tertawa kecil. "Kamu sudah memaksa menodai anak saya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya, kamu harus menikahi Silpi," ucap ayah menggebu-gebu. "Bapak ini lucu. Saya memaksa? Justru anak Anda yang menggoda. Oh ya, lagi pula, dia juga punya suami. Mana mungkin saya menikahi Silpi," ucap hakim. "Saya tidak peduli. Kamu harus menikahi Silpi. Kalau tidak, saya akan beritahu adik dan istri kamu," ucap ayah. "Anda mengancam saya?" "Hati-hati, Anda tidak tahu saya. Jika Anda mengancam saya, itu berarti Anda mengancam diri Anda sendiri. Saya tidak akan tinggal diam," ucap hakim balik mengancam. "Kita lihat saja nanti," ucap ayah. "Silahkan, Bapak keluar dari mobil saya," ucap hakim. Saat ayah Silpi akan keluar, hakim berbicara lagi. "Oh ya, satu lagi. Bapak tidak punya bukti kalau saya tidur dengan Silpi. Dan lagi pula, Silpi itu wanita murahan. Jangan Bapak pikir saya sama seperti Adi. Saya bukan Adi yang bisa dibodohi. Kalian coba mendekati saya agar bisa mengambil harta saya. Itu tidak akan terjadi. Malah, kalian yang harus berhati-hati, karena sudah berani mengganggu hidup saya," ucap hakim. Akhirnya, ayah Silpi pergi meninggalkan hakim dengan wajah begitu kesal. Dia tak bisa menganggap remeh hakim. Hakim punya segalanya. Dia orang kaya sekaligus punya jabatan. Sepertinya, ayah Silpi sudah salah dalam bertindak. Tidak lama kemudian, ayah pun datang ke rumah. "Ya, gimana tadi? Berhasil?" tanya Silpi. Ayah kesal. Ternyata hakim bukan orang bodoh. Dia tahu kalau kamu mendekatinya hanya untuk mendapatkan hartanya saja," ucap ayah. "Lalu bagaimana rencana kita?" tanya Silpi. Ayah juga belum tahu. Malah tadi dia balik mengancam ayah. Kalau ayah kasih tahu istrinya, dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, ucap ayah. "Aduh ya, kok jadi gini? Emang dasar tuh si hakim, mau enaknya aja," ucap Silpi. "Sebaiknya kita jangan gegabah sama dia. Dia punya kekuasaan. Itu berbahaya untuk kita," ucap ayah. Ternyata Silpi dan ayahnya tak berani berbuat macam-macam pada hakim. Namun, mereka tidak menyerah untuk bisa mendapatkan hakim. Mereka pun mengatur rencana lagi. Di lain tempat, Anita masih menunggu kabar Mike. Anita meminta ayahnya untuk menghubungi Mike. Ayahnya pun bersedia membantu Anita. Dan ayah memberitahu bahwa Mike sudah pulang dan sudah berada di kafe tempat Mike bekerja. Anita bergegas pergi ke kafe Mike. Selang beberapa saat, Anita tiba di kafe dan menanyakan keberadaan Mike kepada karyawan. "Mas, Pak Mike ada?" "Oh, Pak Mike ada di kantor. Saya boleh minta tolong panggilkan?" ucap Anita. Karyawan kafe pun pergi ke ruang kerja Mike. "Permisi Pak, di luar ada Bu Anita. Katanya ingin bertemu dengan Bapak," ucap karyawan. Awalnya Mike menyuruh kepada karyawan untuk berkata bahwa Mike tak ada di sini. Namun, karyawan sudah lebih dulu mengatakan bahwa Mike ada di dalam. Ternyata tiba-tiba Anita menyusul ke ruang kerja Mike. "Kamu gak usah berkata bohong Mike," ucap Anita. Mike terkejut, tiba-tiba Anita ada, dan karyawan pun keluar dari ruang kerja Mike.
Kenapa kamu menghindari aku? Tanya Anita. Aku minta maaf, Tak. Aku hanya tidak mau merusak persahabatan kalian, jawab Mike. Tapi kamu gak perlu menjauhi aku. Tapi itu kan yang kamu mau, jawab Mike. Anita hanya diam karena saat itu memang Anita yang meminta Mike menjauhinya. Aku juga tak mau jauh dari kamu, tapi aku tak mau melihat orang yang aku cintai terus-terusan sedih, ucap Mike. Anita menangis mendengar ucapan Mike, lalu Mike menghampiri Anita dan memeluknya. Maafkan aku, Tak. Aku sudah membuat kamu sedih, ucap Mike. Sejujurnya, Tak. Aku tidak mau jauh dari kamu. Aku cinta, aku sayang sama kamu, ucap Mike. Anita hanya menangis di pelukan Mike. Dia tak bisa berkata apa-apa, namun air mata itu adalah isyarat bahwa Anita juga mencintai Mike. Mike terus menenangkan Mike, hingga akhirnya mereka bisa berbicara lebih tenang. Mike, aku minta maaf. Tidak, Tak. Kamu tidak perlu minta maaf, karena kamu memang tidak salah, ucap Mike. Jujur, aku gak tahu dengan perasaan aku saat ini, tapi aku juga merasa tidak bisa jauh dari kamu. Kamu cinta sama aku? Tanya Mike. Aku gak tahu, Mike, jawab Anita. Cinta mah, bilang aja cinta. Saking segitu, dasar wanita, ucap Mike menggoda Anita. Ih, dasar mikus, ucap Anita sambil melempar bantal kecil di sofa. Anita tersenyum. Apa? Mikus? Apa itu? Tanya Mike. Mikus tuh hehe. Ambil tersenyum. Dasar Tami, ucap Mike membalas. Apalagi Tami? Tanya Anita. Anitanya Mike, ha. Akhirnya Mike dan Anita bisa kembali dekat meskipun ada komitmen hubungan. Mereka merasa mereka bukan remaja lagi. Biarkan semua berjalan dengan apa adanya. Jika berjodoh, pasti tidak akan kemana. Di lain tempat, Adi yang sudah lama tidak berhubungan dengan Silpi mengajak Silpi untuk pergi ke sebuah villa Sabtu nanti. Silpi pun bersedia, tapi dengan syarat Adi mau mengirimkan uang. Adi pun bersedia dan tak mempermasalahkan, yang penting bisa berduaan dengan Silpi. Beberapa waktu kemudian, hari Sabtu pun tiba. Adi dan Silpi pergi ke sebuah villa. Tak disangka, ternyata villa yang disewa Adi adalah villa yang sama saat Silpi dan Haki berhubungan. Dan salah satu pengelola masih ingat dengan Silpi. Dia pun bertanya pada Silpi, Mbak yang waktu itu, gimana Mbak? Villanya enak? Tanya pengelola. Silpi hanya tersenyum, tak berkata apa-apa. Sial, ini orang ngenalin gue lagi. Gue harus cari alasan apa ya? Ucap Silpi dalam hati. Sayang, kamu kenal sama dia? Tanya Adi. Enggak kok mas, aku gak kenal sama dia, jawab Silpi. Tapi tadi dia bilang kamu seminggu yang lalu pernah kesini. Kamu pernah dengan siapa? Bukannya kamu bilang kamu cek kehamilan? Tanya Adi dengan rasa curiga. Silpi pun berpikir untuk mencari alasan. Iya mas, minggu lalu aku emang cek kandunganku, tapi setelah dari rumah sakit, teman-teman aku ajak aku ke sini buat rayain pesta ulang tahun, ucap Silpi berbohong. Kenapa kamu tidak cerita sama aku? Ucap Adi dengan sedikit nada tinggi. Aku takut kamu marah. Aku lebih marah kalau kamu bohongin aku, ucap Adi sambil meninggalkan Silpi ke dalam kamar. Silpi mengejar Adi dan merayu Adi agar tak marah. Begitu mudahnya Silpi merayu Adi hingga Adi tak lagi marah dan mereka pun berhubungan. Setelah berhubungan, Adi masih penasaran dengan ucapan pengelola villa. Adi ingin mencari tahu yang sebenarnya. Adi merasa masih ada yang ditutupi oleh Silpi. Adi pun ingin menanyakan hal ini kepada pengelola. Adi ingin memastikan dengan siapa Silpi pergi ke sini dan apa yang dilakukan Silpi hingga dia tak memberitahu Adi. Namun saat Adi ingin menemui pengelola, Silpi menahan Adi. Silpi mencari cara agar Adi tak keluar dari villa. Sebisa mungkin Silpi mencegah Adi agar tak tahu yang sebenarnya.